Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Adik-adik yang dirahmati Allah, Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar. Bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problema. Tatap dunia ini dengan jernih, maka kalian akan mendapatkan jalan hidup yang menakjubkan dan mencengangkan. Di dalam dunia pendidikan, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas yang ditorehkan oleh para pelajar muslim dengan segenap prestasi yang diraihnya. Kenapa mereka bisa begitu? Jawabannya, karena Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya agar hidup itu bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Adik-adik yang dirahmati Allah, prestasi itu tidak hanya berupa capaian yang memiliki level dunia, nasional, provinsi, atau kabupaten kota, tetapi hidup dengan benar berlandaskan ajaran Islam bagi diri dan lingkungan terkecil, termasuk di sekolah juga, merupakan prestasi yang membanggakan. Buat apa berprestasi besar sementara sholat tidak dilaksanakan? Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran. Keduanya bagian dari problema dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar dan harus dicari solusi yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Perkelahian secara massal atau tawuran di lingkungan lembaga pendidikan merupakan wujud perbuatan akhlak yang tercela. Sedangkan akhlak tercela itu sudah dipastikan berasal dari setan yang ingin menjerumuskan manusia agar tersesat dari ajaran agama Islam. Hal ini seperti ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa iblis adalah makhluknya yang sombong. Tatkala disuruh Allah bersujud terhadap Adam alaihissalam, ia malah menolak dan mengatakan, "Aku lebih baik daripada manusia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Akhirnya iblis pantang bersujud sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menghukumnya keluar dari surga. Sebelum iblis dilempar ke dunia, ia meminta permintaan agar sebelum dunia ini kiamat, ia akan mengajak seluruh umat manusia
agar tersesat dengan berbagai cara, dan permintaan itu dikabulkan, sehingga peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Maka dari itu, jika ada pelajar dan mahasiswa yang tidak mengingat Allah, salah satunya terlibat aksi tawuran, maka saat itu hatinya telah terbawa setan karena selalu membuat keributan dan keonaran. Apalagi sampai ada yang membunuh dan dibunuh, keduanya akan sama-sama terancam masuk neraka. Di dalam keterangan kitab suci Al-Quran terkait pembunuhan tanpa sebab, yang jelas itu hukumnya haram. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan tentang miras atau minuman keras. Hukum minuman alkohol yang memabukkan atau khamar bagi umat muslim telah diatur dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam Islam, khamar adalah minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dan anggur. Karena dapat memabukkan, khamar kemudian dilarang dengan cara bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah. Adapun salah satu ayat tentang khamar dan judi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya pembahasan tentang narkoba. Adik-adik yang dirahmati Allah, Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung neraka itu kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggakkannya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Adik-adik yang dirahmati Allah, narkoba sama dengan racun. Narkoba sama dengan membunuh diri sendiri secara perlahan. Sesuai dengan hadis di atas, barang siapa membunuh dirinya sendiri, maka neraka baginya. Tiketnya adalah narkoba. Sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.